Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk saling ziarah menziarahi, untuk saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Dan tentunya pertemuan seperti ini akan menjadikan kuat dalam berdakwah ilallah, menjadikan lembut hati dan juga mawaddah, kecintaan di antara saudara-saudara kita. Di samping ada banyak keutamaan bahwa ziarah itu bagian daripada ibadah, baik menjenguk orang yang sakit ataupun orang yang sehat. Hadis beliau yang sudah ma'ruf, hakul muslim al muslim khams, radus salam wa iyad al marid, tiba al janaiz wa ijabat da'wah wa tasmid al adish. Hak muslim satu dan lain itu ada 5: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiring jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersih. Jadi ziarah termasuk ibadah yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Di samping itu juga dalam hadis Ali, may muslimin yazur akhawal muslim fi mada ghadwatan illa salla alaihi sab'una alfa malak hatta yumsi wa idha zara asiyatan illa salla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbih. Tidak ada seorang muslim ia menjenguk orang muslim yang lain di waktu pagi kecuali ada 70.000 malaikat yang mendoakannya sampai pagi hari. Kalau mengunjungi pagi hari sampai sore hari. Jikalau menjenguknya atau mengunjunginya di sore hari, maka 70 malaikat akan mendoakannya sampai pagi hari. Ini sungguh anugerah yang besar buat orang-orang yang menziarahi saudara-saudaranya. Di samping itu juga adanya kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Hadis Mu'adz, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya wa lil mutajalisina fiyya
wal mutahabbina fiyya wal mutabadilina fiyya. Keharusan kecintaanku buat hamba-hamba yang saling menziarahi karena diriku, kemudian saling berteman karena diriku, dan saling mencintai karena diriku, dan saling mencurahkan karena diriku. Di samping itu juga bahwa dengan menziarahi saudara kita sesama kaum muslimin itu akan bisa mendatangkan rezeki. Hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW menyatakan, "Ma'habba al-sadallahu fi rizqihi wa masya'allahu fi atharih falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaknya menjalin hubungan silaturahmi. Itu akan menjadikan rezeki kita semakin banyak dan usia kita akan dipanjangkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya ibadah Allah, berhak nanti yaumul qiyamah di saat manusia pada kepanasan butuh lindungan dari Allah Azza wa Jalla. Hadis Abu Hurairah, "Sab'atun yadhilluhum fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adil wa syab nasha fi ibadillah, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, rajulan tahaba fillah istama'ani wa tafarraqa alaihi, wa rajulun tatahu imra'ah dhatu mansabin wa jamal qala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa asfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun dzakara khaliyan fa fadat aynah." Ada 7 kelompok manusia yang nanti mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Yang kedua adalah seorang pemuda yang rajin beribadah kepada Allah. Karena biasanya pemuda ini hanya mementingkan hawa nafsunya. Dikatakan sibul junun, pemuda itu mirip orang gila. Banyak yang tidak tahu alur kehidupan yang sebenarnya. Kemudian seorang yang hatinya cenderung rindu datang ke masjid. Lalu 2 orang saling cinta-cintai karena Allah. Cinta-cintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Selanjutnya adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik, kedudukan tinggi. Dia mengatakan, "Saya takut kepada Allah." Dan yang keenam adalah seorang yang bersedekah, ia rahasiakan hingga tangan kirinya tidak mengetahui yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh adalah seorang yang berzikir menyendiri, meneteskan air mata. Orang-orang yang saling menziarahi karena Allah akan memiliki mimbar-mimbar cahaya. Hadis Mu'adz bin Jabal, "Al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nur yaumal qiyamah yakbatuhum al-anbiya was syuhada." Orang-orang yang saling mencintai karena keagungan diriku, nanti yaumul qiyamah akan mendapatkan mimbar-mimbar cahaya. Bahkan para anbiya dan orang-orang yang mati syahid menginginkan untuk bisa mendapatkan mimbar-mimbar cahaya itu. Makanya kita cinta karena sama kaum muslimin. Jangan dibangun kecintaan hanya karena dunia, atau karena kedudukan, atau karena politik. Tapi cinta karena Allah, cinta karena sama kaum muslimin. Demikian pula mereka akan berhak mendapatkan rumah di surga. Hadis Abu Hurairah yang masyhur, "Man ada maridun aw zara akhahu fillah nadahu munadin bin antibta wa tawaf masyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya di jalan Allah, sesama orang Islam, nanti akan dipanggil pada yaumul qiyamah bahwa dirimu bagus, perjalanan kamu bagus,
dan kamu akan menempati rumah di surga. Di samping juga orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah akan meraih surga Allah Azza wa Jalla. Hadits Anas bin Malik, An-Nabi fil jannah, Nabi itu di surga. Siddiq fil jannah, orang yang jujur di surga. Wa rajul yazuru akhahu fi nahiyah Misr la yazuru illa lillah fil jannah. Dan seorang mengunjungi saudaranya di belahan Mesir, tidak mengunjungi karena kecuali mengharapkan dari pahala Allah Azza wa Jalla, maka dia pun masuk surga. Dengan begitu banyak keutamaan orang-orang yang saling menziarahi karena Allah, saling menjenguk karena Allah, maka perlu bagi kita untuk terus menjaga hubungan, apalagi para dai. Adanya para dai itu saling berhubungan dengan baik antara satu dan lain, saling menziarahi, bukan saling menjatuhkan. Kalau perbedaan masalah fikih, masalah ijtihad, kemudian terjadi hajar menghajar, terjadi boikot memboikot, maka tidak akan tersisa di muka bumi. Akan banyak para masyayikh, para ulama yang ditahdzir. Kalau dulu kita di Daman, adzan pertama saya memakai as-salatu khairum minan naum. Kalau antum ke Saudi, as-salatu khairum minan naum di adzan berapa jamaah? Adzan kedua. Banyak orang ngancar pada bingung, Ustaz, saya pikir ini adzan pertama, ternyata ini adzan kedua. Saya sholat witir katanya. Kamu keliru. Nah, ini sudah masuk waktu subuh. Termasuk yang di Syabi Bilal, itu adzannya seperti di Saudi. Adzan pertama tidak pakai as-salatu khairum minan naum, adzan kedua pakai as-salatu khairum minan naum. Nah, jadi ada perbedaan. Kalau antum lihat bagaimana Syekh Albani ketika seorang i'tidal sami Allahu liman hamidah sedekap lagi, ini bid'ah. Ini bid'ah. Kalau Syekh bin Baz mengatakan sunnah, termasuk Syekh Utsaimin. Adapun Syekh Mubil mengatakan al-amr sahal, perkaranya mudah. Coba kalau ini saling terjadi boikot, ini bid'ah, melaksanakan bid'ah harus diboikot, maka akan terjadi permusuhan antara Syekh Albani dengan Syekh bin Baz. Padahal sama sekali tidak ada bentuk tahdzir antara Syekh Albani dengan Syekh bin Baz. Bahkan saling mendoakan di antara keduanya. Hakala indallah. Jadi hendaknya para dai, para santri pemahamannya harus jauh. Nah, Syekh Albani menganjurkan untuk tahrik. Jadi tahiyat itu tahriknya. Nah, walaupun tahriknya macam-macam, ada yang begini, ada yang begini. Nah, ada Syekh Mubil mengatakan ini menyelisih sekian banyak para ulama, di antaranya Sufyan ats-Tsauri, Sufyan Yainah dan lain sebagainya. Ya, dulu ada orang Barat biasa sholat di Daman itu dengan menggerakkan jarinya, sama orang Yaman dipegang jemaah. Pas sholat dipegang. Begitu selesai sholat terjadi kelahi. Nah, padahal sama-sama belajar di Syekh Mubil. Kenapa? Karena santri dari Barat ini mengikuti pendapatnya Syekh Albani untuk menggerakkan jari ketika tasyahud. Jadi kalau seandainya setiap perkara ijtihad itu ada tahdzir, maka tidak akan tersisa satupun dari para ulama kecuali terkena tahdzir. Kemudian beberapa perkara tadi sudah disebutkan oleh Pak Warkom berkenaan dengan rihlah perjalanan kita menuju para masyayikh. Alhamdulillah semua menyambut dengan sangat bergembira, menyambut dengan baik,
Sebenarnya disebutkan tadi jamuan itu tidak sebanding dengan kita menjamu para masyayikh. Sampai kemarin Syekh Utsman, saya di Indonesia ini agak lapar. Kenapa agak lapar? Karena makannya tidak sesuai dengan makanan ala Yaman. Nah, bahkan orang Yaman itu kalau ngelihat santri-santri Indonesia masak ceker sama ndas titik, itu rasanya ini orang Indonesia kelaparan nih kayaknya. Sebab kalau di Yaman namanya ayam itu cekernya dibuang, ususnya dibuang, kepalanya dibuang. Kalau Indonesia semua dimakan, kulit-kulitnya pun dimakan, cekernya jadi masakan paling istimewa. Jadi beliau sudah sebutkan tadi beberapa perkara yang ada di CEO di Syekh Yahya. Ini bisa bertemu dengan Syekh Yahya sendiri, kemudian Syekh Yusuf Asy-Syar'abi, dan ada imamnya di sana Syekh Hasan Al-Khawlani, suaranya sangat bagus. Syekh Hasan Al-Khawlani. Kita diminta untuk muhadharah di malam itu. Habis pertanyaan, tapi saya ngantuk luar biasa. Dan karena kurang tidur, perjalanan sangat jauh, sehingga saya minta uzur untuk tidak ngisi di depan ribuan santri-santri yang di Syekh Yahya. Kemudian banyak santri-santri di Indonesia di sana. Ada juga santri dari Ustaz Abbas. Ini Dzulqarnain bisa jadi muadzin, tapi adzan pertama saja. Adzan pertama. Kita bertemu juga dengan Dr. Adnan yang dulu belajar Iqra qiraati kepada saya. Jadi kalau menyebut saya itu saya Abi Hazim. Dan belajar Iqra qiraati. Sekarang jadi pengawal Syekh Yahya bin Al-Hajuri. Kemudian yang jadi pengawas untuk orang Indonesia adalah Mujahid yang dulu pernah di sini, kemudian juga pernah di Ngawi, dan juga ada yang lain. Jadi ngawasi santri-santri Indonesia untuk belajar sungguh-sungguh, tidak sibuk dengan fitnah. Dulu Sayun ketika fitnah Abul Hasan tidak tersisa fitnah, kecuali 99% ikut Abul Hasan Misri. Jadi hanya satu masjid yang agak besar di tempat Syekh Yahya ini, dan juga masjid yang lain kecil seperti musola. Yang lain semua gabung Abul Hasan Misri. Yang dulu diurutkan nomor 2 di zaman Syekh Mukbil bin Halil Wadi. Orang Abul Hasan ini besar, jadi kalau kursi segini ini gak muat jamaah, saking gedenya. Aslinya dari Mesir tapi tinggal di Ma'rib. Dan banyak penyelisihan. Penyelisihannya diantaranya ketika Syekh Mukbil meninggal, zahaba zamanul khauf. Zahaba zamanul khauf, sudah hilang zaman ketakutan. Karena dulu yang ditakuti adalah Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi. Kemudian juga kunjung ke Al-Qum Syekh Jum'an. Begitu saya selesai salat sunnah, langsung disuruh ceramah. Fadol Syekh Abi Hazim pergi muhadharah. Kaget saya. Baru selesai salat sunnah langsung disuruh muhadharah. Akhirnya terpaksa saya maju untuk ngisi muhadharah. Walaupun 18 tahun bahasa Indonesia, di sana sudah kerutal-keradul bahasa Arabnya. Tapi nggak jadi masalah. Saya itu disambung nasihat dari Syekh Jum'an. Jadi tadi di Syekh Yahya, karena sambutan sangat besar, jadi orang Yaman itu kalau ketemu itu mu'anakoh jamaah. Dari cium pipi kanan, pipi kiri, ini juga dicium. Yang melayani ratusan, itu capek untuk kita jamaah. Nah, ini bocil-bocil juga pada salaman. Ini mana Abu Hazim, karena buku saya alhamdulillah masih dipakai di sana. Ada Iqra qiraati itu masih dipakai. Jadi pengen tahu Abu Hazim, ternyata orangnya kurus. Nah, jadi kiranya besar, nah ternyata orangnya kurus.
Kemudian bertemu dengan santri-santri Indonesia di Syekh Jum'an Mu'anakoh juga banyak sekali. Karena jaraknya dekat antara Syekh Jum'an dan Syekh Haya, dikadang santri-santri Syekh Jum'an belajar ke Syekh Haya, terutama waktu maghrib. Di sana itu penuh dengan debu. Jadi Syekh Jum'an, Syekh Haya ini tempatnya banyak debu. Saya tinggal di sana 2 hari. Kata aku ini betah. Karena Masya Allah. Jadi kalau dulu Jamal kita bisa meroja jalan-jalan. Antum di sana mau keluar nggak bisa. Panas sama. Jadi tempatnya panas, penuh dengan debu. Kalau dulu kita di Jamal bisa masuk ke padang Sahara, bisa masuk kebun-kebun, bisa meroja. Kalau di Seon ini agak berat. Santrinya banyak. Kalau salat jamaah itu ada 3 tempat. Jadi masjid, kemudian ada di pemisah dengan tembok, dan di atas ada salat lagi. Di 3 tempat saya Jumat juga lumayan banyak. Ketemu sama orang-orang Indonesia, orang Malaysia, dan mereka juga mengadu apa yang diperbuat oleh Abu Firuz, membuat kekacauan di Malaysia, termasuk juga di Indonesia. Nah, kemudian pergi setelah itu ke Syekh Muhammad Bajamal. Sebutkan tadi waktu itu Syekh Bajamal, Muhammad Bajamal cerita, turidu khubzan atau ruzan, kamu pengen roti apa pengen nasi? Masih ya Syekh, terserah kamu Syekh. Nah, hanya dibuatkan nasi. Nah, ini supirnya namanya Hilal, sama pengawalnya namanya Abdullah. Sepanjang umur pagi makan nasi. Rayaman itu kalau pagi makan nasi jam 8 dah lapar, jam 10 lapar lagi, duhur lapar lagi. Kalau ini saya enggak makan nasi, enggak makan, walaupun sudah makan roti 10. Itu bedanya. Kemudian perjalanan panjang, habis makan pagi dari Syekh Muhammad Bajamal. Ini kalau Syekh Muhammad Bajamal ini orangnya gemuk. Nah, yang jadi imam putranya sendiri. Jadi salat subuh sekitar 2 shaf, karena belum ada markis, santrinya baru sedikit. Ini sudah persiapan untuk membuat markis. Waktu itu sudah mempersilahkan saya untuk menempati tempat itu, tapi saya tidak mau. Beliau tidak menginginkan yang sudah ada markis, kemudian beliau masuk ke situ. Dari ba'da iftar, perjalanan menuju Syekh Abdul Wahab Asy-Syamiri. Dari mulai pagi, kemudian banyak penjagaan. Jalan Yaman itu rusak total. Banyak penjagaan tentara-tentara, kemudian banyak matop polisi tidur. Jadi matop-matop ini kalau hitung lebih dari 200 sepanjang kita perjalanan. Kalau tentara-tentara yang jaga itu lebih dari 50 penjagaan. Perjalanan yang sangat jauh sampai perbatasan Atak. Kita diperiksa oleh tentara-tentara, disuruh turun, paspor semua diambil. Nah, Masya Allah, jadi sangat ketat. Alhamdulillah, saya itu kita bisa tiba di Syekh Abdul Wahab Asy-Syamiri, yang dulu beliau termasuk yang ngurusi pernikahan di Damad. Syekh Abdul Wahab Asy-Syamiri, dan juga ahli dalam masalah mawarith. Makanya beliau mempersilahkan, karena Al-Khabarkom bilang dulu saya murid antum ya Syekh. Kemudian Ustaz Muhammad Asnur juga begitu. Kalian sudah punya ijazah belum? Kalau belum, nah duduk di sini sepekan belajar faraid, nanti saya kasih ijazah. Bilangnya Syekh Abdul Wahab seperti itu, duduk sepekan nanti dikasih ijazah. Nah, Masya Allah, tapi waktu yang terbatas tidak mungkin. Kemudian kita bermalam di sana karena tibanya sudah sangat malam. Nah, istirahat, berjumpa dengan Syekh Abdul Wahab. Ada subuhan waktu itu. Di pagi hari saya adzan subuh. Kemudian setelah itu saya disuruh ceramah. Nah, ceramah di markis Syekh Abdul Wahab Asy-Syamiri. Selanjutnya
beliau Syekh Abdul Wahab Syamiri yang memberikan nasihat kepada kita ketika di Markis Atak. Alhamdulillah santrinya lumayan banyak, mungkin ada sekitar 150 kalau jamaah itu. Bertemu dengan Syekh Yasir Al-Amiri yang dulu pernah ke Indonesia, dan beliau bertanya bagaimana dakwah Indonesia. Tentunya sudah berkembang, tidak seperti dulu. Ya, saya bilang berkembang lebih banyak daripada yang dulu. Dan beliau juga menanyakan perihal-perihal ini. Ziarah kali ini sangat bagus, kamu bisa ziarah ke Yaman. Kemudian Syekh Abdul Wahab sendiri banyak mengalami gangguan dari orang-orang sekitar, dituduh macam-macam, tapi beliau bersabar. Selanjutnya kita menuju kepada dari Ba'dal Iftar menuju Syekh Zaid Al-Sabi. Perjalanan sangat jauh, kemudian jalannya rusak, banyak penjagaan, banyak polisi tidur, banyak pengemis, terutama perempuan. Kenapa kalau perempuan kok ngemis ini di jalan-jalan, terutama jalan yang rusak tadi atau di polisi tidur? Karena kalau laki-laki di sana ngemis itu nggak payu, jadi nggak ada yang kasihan, suruh kerja. Tapi kalau perempuan masih ada yang kasih. Jadi negeri Yaman seperti kondisinya. Tapi kalau masalah ilmu jangan ditanya, kayaknya nggak ada tandingannya. Bahkan markis di Yaman ini mungkin paling terbanyak di dunia. Sebenarnya disuruh ngisi di Syekh Zaid Al-Sabi, qadarullah kita terlambat. Jadi terlambat, sampai sana sudah selesai ta'lim, akhirnya langsung disuruh makan. Nah, disuruh makan. Dan beliau dikasih hadiah. Saya tidak ingin hadiah seperti ini. Nah, hanya pergi dari Syekh Zaid menuju markis di Aden, Syekh Ahmad Utsman. Masjidnya sangat besar, kayaknya ini besar mana? Saya baru dengan Masjid Agung Magetan, imbang besar yang di Syekh Ahmad Utsman. Masjidnya itu tingkat 3, tiangnya segini-gini jemaah. Ini lebih besar daripada Masjid Agung Magetan. Jadi sampai di sana kita bisa salat berjamaah. Kalau hari Jumat itu full di masjidnya. Sementara kalau hari biasa dipakai yang tengah. Jadi yang tengah ta'lim di situ, salat jamaah di situ. Dan alhamdulillah juga banyak sekali jamaahnya. Dan kemarin sekitar lebih dari 400 itu yang ikut berjamaah salat. Kemudian kita bisa makan malam, dan masya Allah suguhannya luar biasa. Saya makan di depan Syekh Ahmad Utsman, diajak untuk langsung, sama juga dengan Syekh Yahya. Jadi saya pengennya makan dengan saya di satu nampan jamaah. Itu nasi untanya itu segini-gini jamaah, full. Jadi itu nampan, jadi tidak kelihatan nasinya. Jadi hanya makan daging itu sudah tidak habis. Kemudian hari berikutnya kasih suguhan ayam. Saya fotokan itu ayamnya ada 4. Ayam utuh itu, jadi nggak dipotong-potong kayak tempat kita, itu utuh, cekerin di hasil reneng. Nah, hanya itu aja. Habis itu ternyata masih tambah 4 lagi. Jadi tambah 4 lagi, disuruh makan semua. Padahal kita cuma berenam. Nah, coba kalau di tempat kita daging unta satu nampan bisa untuk sekampung, ya enggak? Terus kamu diiris-iris jadi 3 potong segini untuk sekampung. Di Syekh Ahmad Utsman juga begitu. Jadi suguhannya luar biasa. Dan kebiasaan orang Yaman, setiap selesai makan itu mesti ada Pepsi atau Coca-Cola. Ini kebiasaan yang jelek sebenarnya, tapi sudah tradisi. Jadi kalau selesai makan langsung minum Pepsi, yani ya, sendawa akan kelihatan nikmat itu. Nah, saya jumpai juga di Saudi seperti itu. Ya, rata-rata orang Arab. Ternyata ada informasi teman kita memang tujuannya untuk merusak kesehatan orang-orang Arab
dengan Pepsi, dengan Coca-Cola dan semisalnya. Ini madaratnya sangat besar. Ada sebagian ikhwah yang harus didarah karena sering minum Pepsi dan sejenisnya. Bahkan ada bocil masih usia 2 tahun sudah diminumi Pepsi, jemaah. 2 tahun sudah minumnya Pepsi. Dan di markiz Syekh Ahmad Utsman ada orang Indonesia, qadarullah tidak ketemu. Di sana ada fakultas untuk para wanita, mahasiswinya lebih dari 600. Jadi kalau ingin kuliah di sana, para wanita bisa, tapi ada mahramnya. Belajar pagi, kemudian siang pulang. Ini kalau ingin menjadi mahasiswi di Aden, ini di Syekh Ahmad Utsman Al-Adani. Terus itu kita ceramah badal maghrib, kemudian disambung dengan Syekh Ahmad Utsman. Habis itu Abu Arqam azan Isya. Kemudian kita lanjutkan pergi ke Syekh Husain Al-Hatibi di Markiz Salahuddin. Ini jaraknya dekat karena kita tiba sudah malam, habis baca Isya dari Syekh Ahmad Utsman, kita menuju Syekh Husain Al-Hatibi sudah malam. Beliau tidak bisa menjumpai karena memang juga sakit. Akhirnya pagi hari baru bisa menjumpai. Nah, menjumpai kita. Beliau pun duduk di kursi dan minta maaf kami tidak bisa duduk di bawah karena pinggang sakit. Padahal masih muda, mungkin baru 35 atau sampai 40 tahun aja, masih muda sekali. Tapi santrinya banyak, santrinya luar biasa banyak. Dan di sana bertemu dengan para masyayikh. Ada guru saya belajar qiraah sab'ah, dan Syekh Sulaiman At-Tuhaiti yang bertemu dengan saya, dan bertemu juga dengan Syekh Abdullah Al-Jahdari yang dulu ngurusi pelajaran di Dammat, dan para masyayikh yang lain. Kita disuruh ceramah pada zuhur, kemudian dilanjut oleh Syekh Husain Al-Hatibi. Habis itu kita makan siang pertama bersama Syekh Husain Al-Hatibi. Biasa makan siang daging, suguhannya Pepsi selalu. Setelah itu kita diajak untuk keliling. Ya, apakah di malam hari engkau keliling ngelihat ini? Saya bilang saya tidak keliling, hanya ditunjukkan ini pondok untuk wanita, ada 3 tingkat. Nah, bangunannya super mewah. Untuk kita ini nggak ada apa-apanya, jamaah. Kayak hotel di Saudi itu. Jumlahnya ada 750. Kemudian yang di sini untuk bani, anak-anak kecil, yang laki-laki, sekitar 600. Belum santri-santri yang bujang, belum yang keluarga. Jadi santrinya luar biasa banyak. Setelah itu kita diajak untuk ke maktabah. Beliau bilang, anta syekhi fil Quran, syekh saya dalam Al-Quran. Saya lupa udah, tapi dulu masih kecil ketika di Dammat itu. Ternyata sekarang jauh, nah lebih besar, santrinya sangat banyak. Bahkan para masyayikh yang lebih tua itu kalah dengan yang muda-muda, jumlah sisi murid-muridnya. Itu semua adalah anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullah yutihi may yasha. Itulah anugerah Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Jadi kadang murid lebih orator daripada gurunya. Nah, murid lebih bisa ceramah diterima masyarakat daripada gurunya. Itu tidak menutup kemungkinan. Makanya tidak boleh kita menghina sebagian santri kita. Bisa jadi santri kita nanti jauh lebih handal daripada kita. Dari ba'da zuhur kita melanjutkan perjalanan
menuju Syekh Rasyad Al-Huwaisi. Nah, bukan ini kalau ini masih bocil. Ini Rasyad masih kecil. Nah, ini Ad-Dali. Nah, beliau juga masih muda, perjalanan sangat jauh. Dari pada zuhur sampai di sana sudah maghrib. Ini naik gunung berliku-liku, dan samping kanan samping kiri itu isinya hanya pohon saisaban sama pohon asumur. Menurut orang-orang Yaman, saisaban ini pohon sengaja ditebarkan orang Yahudi. Ada yang bilang ini orang Inggris untuk merusak tanaman-tanaman yang ada di negara-negara Arab. Sebab kalau ini tumbuh, tanaman-tanaman lain pada mati. Nanti ada akarnya aja itu masih sisa tumbuh. Kalau dimakan oleh unta, begitu keluar kotoran bisa tumbuh lagi. Jadi makin banyak. Ini hanya pohon as-saisaban. Ini pohonnya hijau, kemudian tidak bisa difungsikan karena banyak unta, kambing tidak mau makan walaupun hijau. Andaikan makan tadi, kemudian setelah itu keluar kotoran, akan tumbuh tanaman yang begitu banyak. Sesampainya di Syekh Rasyad Ad-Dali ini, waktu itu maghrib, saya baru masuk, langsung beliau ngelihat saya. Nah, telah tiba. Nah, pada malam hari ini tamu-tamu yang mulia, fadhal ya. Nabilanya Syekh. Saya hazir untuk muhadarah. Akhirnya saya maju ceramah. Masya Allah, saya masuk itu kaget jamaah. Jamaahnya lebih banyak daripada ini, jauh ini, masih kurang banyak ini. Jadi masjidnya sangat besar, penuh dengan AC, penuh dengan kipas angin. Atau kalau lihat seperti di Saudi itu. Jadi markis yang paling mentereng di Yaman ini, di Syekh Rasyad ini. Jadi orangnya tinggi, besar, tampan, masih muda. Mungkin belum genap 40 tahun. Dan beliau termasuk yang memimpin perang melawan orang-orang Syiah. Masjid beliau ini dan juga markisnya dikasih anti peluru. Jadi senjata-senjata itu ada besi-besi, jadi anti peluru jamaah. Nah, itu harganya berapa aja. Dan pondok-pondok di Yaman itu semua gratis, tidak ada yang bayar. Kalau di Indonesia gimana? Siapa donaturnya? Adanya cuma muhsin tapi tidak kaya. Adanya enggak. Kalau di Yaman kan banyak muhsin nih, orang-orang yang masih donatur. Di Indonesia banyak, padahal banyak orang kaya, tapi kayaan untuk nyalek jamaah, untuk nyalek, untuk rekreasi. Tapi pondoknya pada jor-joran, bayarnya mahal. Ada teman kita ngirimkan anaknya belajar di pondok Karanganyar ini, baru masuk sudah 80 juta. Uang bulanan 6 juta. Bayangkan itu. Tapi santrinya banyak jamaah, santrinya banyak, orang rebutan. Kalau santri yang maharnya murah, mahal apa? Jadi murah-murah ini, SPP-nya murah-murah ya. Ayo pondok kita ini kurang terurus. Nah, jadi kurang terurus. Kalau di Yaman semua gratis. Sampai yang keluarga pun itu ada bantuan beras, ada bantuan gandum, gula dan semisalnya. Hanya kita ngasih ceramah berkenaan dengan salat waktu itu, habis itu disambung oleh Syekh Rasyad. Dan setelah itu Abu Arqam adzan Isya. Kemudian yang jadi imam karena salat Isya, jadi kita tidak bisa. Yang imam yang ada di sana suaranya bagus dan beliau sudah bisa qiraah asyarah mutawatir, bukan hanya 7 tapi asyarah 10. Setelah itu kita diajak makan malam. Masya Allah, juga istimewa makan malam. Kemudian saya dikasih kitab satu kardus sama mushaf segini ya Mak. Padahal saya sudah ada zam-zam, sudah ada apa-apa. Ini gimana? Sementara nanti bagasinya maksimal 30. Ini kardusnya aja itu sudah 30 kilo ada. Akhirnya kita bagi-bagi
ke santri-santri yang mengikuti perjalanan kita. Dan sepanjang perjalanan kemudian ditanya, "Wan turidun, hendak kemana kalian?" Ala Syekh Rosyad, langsung jalan aja jemaah. Karena Syekh Rosyad ini dimuliakan sama tentara-tentara karena menjadi pemimpin perang. Jadi masih muda dimuliakan. Kita pergi juga begitu. Dari mana? Dari Syekh Rosyad. Udah, jalan aja. Ini luar biasa. Kemudian di malam itu juga beliau pamitan karena kita rencana sebelum subuh sudah pamitan dan kita tidak ketemu lagi insyaallah. Jadi beliau pamitan. Nah, hanya jam 3 kita pergi. Ketika selesai ceramah ini biasa, mana kok jamaah. Bayangkan kalau ini semuanya pelukan. Itu kesel raja jamaah. Pelukan bukan hanya salaman begini cepat. Sebagian bocil-bocil juga minta pelukan ya. Tapi sebagian saya tidak mau nih. Kalau di Arab itu kalau pelukan sama anak kecil itu tidak baik, yang tidak baik. Dulu ada orang Indonesia yang biasa sama anak kecil ini sudah terkena tuduhan. Jadi jangan, kalau di Arab itu jangan bawa anak kecil. Ini tuduhannya macam-macam. Kemudian ada sebenarnya orang Indonesia di sana. Tapi ya begitu, ada orang Indonesia yang mau belajar ke Syekh Rosyad tidak boleh. Bahkan ada yang nyodorkan mukhtasar kesesatan Abu Hazim, Abu Arqam, Asnur, Abu Mas'ud dan sebagainya. Tapi Syekh Rosyad tidak membukanya. Bahkan beliau mengatakan siapapun datang kemari tidak boleh dihalangi. Tapi ini ada namanya Abu Fatih atau siapa. Dan juga 2 orang itu kita ke sana sudah kabur duluan. Ini si Abu Fatihnya katanya pergi ke Fuyus, rencana mau pergi ke Saudi atau ke Turki mau kerja di sana. Padahal di Indonesia ini seakan-akan Syekhul Islam Taimiyah. Orang main medsos sama, kadang tidak bisa apa-apa sudah kelihatan kayak orang besar. Jam 3 kita melakukan perjalanan menuju Mukalla. Syekh Abi Amir Yasir Ad-Dubai, Nabi Ammar, Yasir. Syekh Abi Ammar Yasir Ad-Dubai. Perjalanan cukup jauh. Kebetulan beliau lagi ke Saudi. Ada pameran buku. Beliau mencari buku-buku yang tidak ada di maktabahnya. Dan dulunya beliau tinggal agak jauh dari masjid itu. Jadi sudah direnovasi, masjidnya besar, ada ruang tamu yang cukup luas. Itu tiba kita di sore hari, kemudian maghrib saya disuruh ceramah di tempat Syekh Abi Ammar Yasir Ad-Dubai. Dan yang hadir Masya Allah masjidnya full. Besar mungkin ya sebanyak ini jamaah. Jadi jamaah yang hadir. Tapi pakai imamah, bukan pakai kopiah kayak antum. Pakai imamah jadi kelihatan. Masya Allah sangat menakjubkan. Rata-rata pakai imamah, orangnya besar-besar. Orang Aden itu orang-orang yang besar-besar jamaah. Orang Aden kalau orangnya besar-besar, gemuk-gemuk, kuat-kuat. Jadi full AC di sana. Setelah itu dilanjutkan ceramah oleh Syekh Khalid Baktian. Sebenarnya kita disuruh untuk bermalam di markis Rukub Syekh Khalid Baktian. Tapi nasihat dari sopir kita Al Hilal, sudah bermalamnya di sini. Ini tempatnya luas, hanya kita bermalam di situ. Sebelum subuh kita pergi menuju Syekh Khalid Baktian. Kita di sana disuruh salat subuh jadi imam. Setelah itu disuruh ceramah
pada subuh. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Khalid Bakhtiar. Masjidnya cukup luas, tapi belum ada santrinya. Dan jamaah juga luar biasa banyak. Masjidnya besar, berarti sekitar 3 atau 4 shaf yang hadir. Dan kita makan pagi di Markiz Syekh Khalid. Dan beliau menganjurkan untuk sering-sering menziarahi. Ini teman kita yang dulu di Demak, Masya Allah. Ini kalau murojaah sambil jalan, jenggotnya sudah segini jamaah, panjang sekali. Kalau saya dari dulu segini aja, nggak tambah-tambah. Kalau beliau ini sudah segini jenggotnya, panjang. Jadi beliau sangat semangat dulu ketika di Demak. Kenal betul dengan saya karena sering jumpa. Selanjutnya melakukan perjalanan ke Hami. Syekh Habib Bilal Al-Hadrami, yang dulu Syekh Mubil mengatakan qawiyun fin nahwi, beliau kuat dalam masalah nahwu. Markis beliau ini dekat dengan laut, jadi sekitar 20 meter atau 15 meter sudah laut itu. Rata-rata orang Indonesia tinggal di sana. Rata-rata tinggal di sana. Dan ada perumahan-perumahan, karena bangunannya juga istilahnya tambal sulam apa bagaimana itu. Jadi kurang begitu tertata. Tapi luas. Santrinya juga ribuan. Ribuan santri-santri di sana, di Syekh Habib Bilal bertemu juga dengan Syekh Abu Sulaiman Abdul Latif Al-Hadrami, kemudian Syekh Anis Basalam Al-Hadrami, dan Syekh Nawas Al-Hindi, teman kita dulu, dan juga Syekh Khalil Al-Udaini. Ini di Markiz Syekh Habib Bilal Al-Hadrami. Yang menyambut di sana putranya sendiri. Dan ditanya, "Man an, siapa kamu?" "Ana Ibnu Khalid." Orang pada bingung, Ibnu Khalid ini siapa? Padahal anaknya saya sendiri. Tapi beliau tidak ngaku, ini anaknya saya. Anak Ibnu Khalid, gitu aja. Al-Hadrami. Kemudian kita disuruh ceramah pada maghrib. Jadi kita menyampaikan tafsir surah Al-Ikhlas. Sebelumnya ada Ustaz Asnur, ceramah singkat di Syekh Habib Bilal. Setelah itu kita disuruh adzan. Nah, adzan Isya, karena waktunya Isya, imamnya tetap yang ada di sana. Karena tidak, kalau kita musafir, diringkas 2 rakaat, sementara mereka 4 rakaat, jadi tidak bisa jadi imam. Kemudian di pagi harinya saya dan subuh, kemudian Abu Arqam yang imami salat subuh. Imami salat subuh di Syekh Habib Bilal Al-Hadrami. Nah, ada rekamannya itu. Kemudian kita duduk di malam harinya itu, kita duduk bersama Syekh Bilal. Beliau banyak memberikan nasihat. Kita disuruh nasihat dulu dari Ustaz Asnur, dari Abu Arqam, saya sendiri, untuk kasih nasihat. Setelah itu Syekh Habib Bilal. Kita tanyakan juga kepada Syekh Habib Bilal, ini ada yang ma'ruf itu bikin kacau di Indonesia, ucapannya faman kana ya'budu al-masyayikh fa inal masyayikh sayamutun wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah para masyayikh, mereka semua akan mati, dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup, tidak pernah mati. Apa kata Syekh Habib Bilal? Hada takfiri. Ini adalah takfiri, pengafiran. Man minna ya'budul masyayikh. Siapa di antara kita yang menyembah masyayikh? Enggak ada. Ini sampai sekarang belum merujuk. Ini Abu Fairuz ini belum merujuk dari ucapannya ini. Ini nyembah para masyayikh. Sungguh luar biasa. Ternyata banyak juga terpengaruh. Nah, terpengaruh, dan alhamdulillah kita waktu itu bisa ngasih nasihat kepada santri-santri Indonesia, jumlahnya lumayan banyak. Ini sekitar 80 sampai 90 di Indonesia. Dan juga ada santri Malaysia dan yang lain. Kemudian kita menuju ke Markiz Ad-Dis.
Markiz Syekh Hasan Basu'aif. Beliau juga di Saudi waktu itu ngasih ceramah, yang hadir itu ribuan. Padahal kalau di Saudi ceramah itu harus ada izin resmi, sehingga beliau dipermasalahkan di Saudi. Alhamdulillah bisa keluar, tidak di penjara. Ini Syekh Hasan Basu'aif. Waktu itu kita disuruh ngasih ceramah juga di markis beliau berkenaan dengan orang beriman. Kemudian yang hadir mungkin sekitar 100. Waktu itu ada masjid-masjid lain diminta untuk ceramah juga. Jadi ngisi kabar ngisi di masjid lain disuruh ceramah. Jadi masjidnya cukup luas. Namun Satria ini baru sedikit, akhirnya baru sedikit karena mungkin beliau banyak keluar dakwah nama ataupun yang lain. Selanjutnya kita menuju ke markis Kism, ke Syekh Abdul Khaliq Iman. Di Syekh Abdul Khaliq Iman, markisnya cukup besar, santrinya banyak. Mungkin kalau seperti ini mungkin santrinya banyak ya. Berjumpa dengan Syekh Dr. Faisal. Ini yang bukunya kita diterjemahkan di Indonesia itu, dipelajari di pondok-pondok pesantren. Ini Dr. Faisal. Alhamdulillah kita dikasih hadiah banyak. Saya sendiri dikasih hadiah oleh Syekh Abdul Khaliq, buku segini tebalnya, khusus untuk saya katanya. Dan juga buku-buku yang lain yang dibagikan kepada ustaz-ustaz yang hadir di situ. Saya disuruh ngisi juga di markis beliau. Saya dilanjutkan oleh Syekh Abdul Khaliq Iman. Kemudian kita lanjutkan perjalanan menuju markis atau masjid Syekh Abi Dahdah. Beliau sekarang tidak mau dipanggil Syekh Abi Dahdah, diganti Abi Abdurrahman karena putra beliau meninggal kecelakaan. Zaman ini jamaah, jadi kalau nyopir tuh ngebut-ngebutan. Kadang berhenti di lampu bang hijau, ngomong-ngomong santai. Ya. Indonesia lah dimarah-marahi, mereka santai aja. Makanya mobilnya banyak peyok-peyok itu. Termasuk di Saudi demikian pula. Orang mau jalan-jalan aja, nggak ini mobil lewat nggak peduli. Pokoknya mobil harus ngalah, nabrak kena denda. Atau nanti kena kisos kalau sengaja. Banyak yang meninggal, di antaranya ini putranya Syekh Abi Dahdah, Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri. Meninggal semua kecelakaan. Di sana anak kecil usia 6 tahun nyopir mobil itu boleh sama. Nah, bocil-bocil pada nyopir itu. Biasa anak muda kalau nyopir kan senengnya ngegas, ngebut-ngebutan. Santri aja ini kalau naik sepeda ada cewek ngeliat itu langsung dikebut tuh, biar disanjung. Oh ini lanang tenanan. Nah, padahal kecelakaan ini nyungir jamaah. Kecelakaan nangis beweh itu. Apalagi kalau kakinya patah, nangis-nangis, giginya rontok, udah selesai. Orang ganteng nih misalnya. Itulah generasi muda. Jadi ugal-ugalan. Alhamdulillah kita di sana berjumpa dengan putra-putra Syekh Abi Dahdah, ini laki-laki pada kekar-kekar tubuhnya. Dan bila kita minta untuk ziarah ke Indonesia, apa kata putranya? Insya Allah kita akan ziarah ke Indonesia, kita akan nikah dengan Indonesia, sama bapak saya juga nikah sama Indonesia. Nah, padahal sudah punya istri, sudah punya istri. Nah, karena maharnya murah di Indonesia. Nah, maharnya cukup mushaf atau kitab menil autor. Kalau di Yaman kemarin saya tanya, itu mahar ada yang sampai 400 juta di Yaman itu. Bahkan ada yang sampai 1 miliar. Kita tahu perempuan-perempuan Son'a atau perempuan-perempuan itu maharnya mahal-mahal. Hanya orang Indonesia ini harus bersyukur, terus nikah murah, walimane nggone wedok pisan. Nah,
Yang Yaman nggak bisa itu. Antum harus mahal. Nanti walimahnya dari laki-laki. Belum nanti ada tembakan untuk walimahan itu. Satu peluru aja bisa untuk beli ayam itu. Zaman saya mobil itu sampai ribuan peluru. Ketika beliau nikah dengan Ummu Salamah. Makanya bojo dibuat jadikan senang. Karena maharnya murah. Di Saudi juga begitu. Kalau antum mau nikah sama perempuan Saudi, minimal punya rumah, punya mobil, misalnya Pajero, punya lahan. Aneh antum modalnya mau sandal jepit terus angel payune ya mah. Gak percaya rono. Termasuk di Yaman begitu juga. Jadi maharnya mahal-mahal. Ya kalau pengen agak murah ya mungkin perempuan Ethiopia atau itu jangan. Jadi agak murah sama. Ada juga yang mahal. Termasuk perempuan Indonesia karena maharnya murah-murah. Bahkan kadang sekali lagi ini walimah ane nggone wedok pisan. Ngobar nikah manggon nggone wedok pisan. Wis lagi-lagi enak pol sak donya. Ngono bareng ngono ora akur wis kebangetan jamaah. Bangetan. Iki bener ngantuk repot ya. Masya Allah, ini sebenarnya sudah siap markis tapi belum bisa menampung santri-santri. Kemudian menuju ke markis Haswe. Di sana ada Syekh Abi Amr Al-Hajuri. Kita bisa bertemu dengan Syekh Simsan Ar-Raimi yang dulu teman kita akrab sekali. Bertemu dengan juga ada di sana ada Syekh Mus'ab Al-Hudaidi. Ada beberapa orang Indonesia tidak mau ikut ta'lim dengan saya waktu itu. Syekh Abi Amr bilang karena masih memboikot karena Abu Hasim punya pondok perempuan, punya TN. Para masyayikh semua menyambut bagus, tapi orang Indonesia ya begitu, sudah teracuni. Pokoknya Abu Hasim itu mubtadi'un dhalun mudillun. Jadi mubtadi' sesat dan menyesatkan. Jadi harus diboikot. Para masyayikh tidak ada yang boikot, bahkan mereka minta untuk menghadiri markas-markas mereka, tapi orang Indonesia seperti itu. Waktu itu juga ada nasihat sebelum kita ke Syekh Abi Amr di Syekh Abi Dahdah, beliau ngasih nasihat. Beliau menyebutkan ada Syekh Abi Hazim, Syekh Abi Arqam, Syekh Muhammad Sinwar. Dan beliau tidak bisa menyebutkan Syekh Muhammad Asnur, bisanya Syekh Muhammad Sinwar. Jadi sulit untuk mengucapkan Asnur. Jadi menambahnya dengan Syekh Muhammad Sinwar. Yang penting bukan Yahya Sinwar, di tokoh dari Palestina itu yang terbunuh. Nasihatnya untuk saling ziarahi, tidak berhenti sampai di sini saja, untuk saling ta'awun antara satu dengan yang lain. Kemudian maghrib kita tiba di sana, di Syekh Aswen, di Syekh Abi Amr Al-Hajuri. Waktu salat maghrib saya langsung disuruh jadi imam. Saya bilang anta haq antu salli bin nas, saya bilang ke Syekh Abi Amr. Anu qasim bainana bainakum, kita bagi antara kita sama kamu. Terpaksa saya jadi imam. Habis itu saya suruh ceramah. Ceramah tentang amalan-amalan yang ringan tapi berat timbangan insya Allah Azza wa Jalla. Habis itu Syekh Abi Amr ngasih ceramah. Pada saat itu kita makan malam bersama beliau. Dikasih, karena dekat laut ini, tempatnya dekat laut. Jadi bisa membangun tempat seluas-luasnya. Karena ini tanah tandus, tanaman nggak bisa hidup. Jadi lahan yang begitu luasnya berhektar-hektar itu dikasih gratis jamaah. Beda dengan tempat kita, lemahnya orang tambah-tambah karena nggak mau jual. Ada sebagian mau jual, pondoknya nanti duit jamaah, karena nggak punya duit, sehingga kita tidak bisa memperluas pondok kita. Kalau di Haswen ini mau membangun berapa aja bisa. Di malam itu kata Ustaz Astur, mudah-mudahan kita disuguhi ikan. Alhamdulillah, Masya Allah, betul. Dikasih nasi
sama ikan segede nampan jemaah. Ikan segede nampan. Masya Allah. Jadi katanya Ustaz Astur ini doanya orang musafir dikabulkan. Nah, jadi baru ini makan ikan yang besar. Dan alhamdulillah di malam itu juga kita bincang-bincang. Dan di pagi harinya saya digandeng gitu, keliling pondok. Karena tangan saya, Masya Allah, ini baru kali itu saya digandeng seorang syekh keliling pondok. Ini dia ajak, ini Abu Hazim Markis asrama untuk laki-laki, ini untuk yang keluarga. Tapi kan tidak boleh rame-rame. Nah, keluarga sini ada bangunan tingkat ini. Kamu kira ini kam tadun? Ya sakanu fi hadhihi imarah. Berapa engkau sangka yang tinggal di sini? Adun isrin la arba'in. Nah, ini ada 40 yang tinggal di sini. 40 yang tinggal di semacam hotel tingkat, tapi dibuat kamar-kamar dipisah-pisah. Nah, namun orang Yaman ma'ruf itu sudah imarah seperti hotel, tapi nemboke ra karo-karuan. Saloke temboke sangka lemah, sangka triplek. Yes. Pokoknya sakarepe. Jadi kelihatan malah kurang seni. Nah, jadi kelihatan kurang seni. Iya, ma'ruf orang Yaman. Kemudian sapi-sapinya pada lepas ya, Mas. Di sana sapi itu bebas. Nah, saya lihat sapi, kambing itu makan kerdus itu biasa. Nah, kan kerdus. Nah, jadi sapinya bebas. Onta-onta begitu juga dilepaskan. Saya bilang, ini onta sekian banyak, ini kalau dicuri gimana? Tidak ada yang berani. Ini akan diketahui dari bekas kakinya. Kalau sampai dicuri bisa dibunuh. Coba kalau onta ini di Madura, nggak sampai sehari udah dicuri, coba. Nah, saya di Surabaya itu pas di masjid, saya duduk di situ, ada orang berani nyuri sandal di hadapan saya. Berani nyuri sandal. Adalah timur itu lebih parah lagi. Jadi ajak keliling, ini tempat-tempat untuk yang keluarga, ini untuk asrama laki-laki dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Dan kita juga dikasih buku-buku oleh Syekh Abi Amr. Kemudian pergi ke markis yang terakhir, yaitu markis di Ruwaidah. Markis Ruwaidah ini dulunya masjid jami, jadi masih ada menaranya tinggi. Ini masjid orang awam. Jadi kalau mengikuti alur mereka tidak boleh ngisi di masjid orang awam, itu melihat di sini. Di sini Syaikhul Hamid ngisi di masjid orang awam, hanya diserahkan kepada ahli sunnah. Jadi markis di Ruwaidah Syaikhul Hamid Al-Hajuri. Kebetulan beliau ada pertanyaan dari sebagian orang tentang Umar Bahafid. Dia mengatakan kafir, musyrik, murtad, munaddid. Dia ini orang kafir, musyrik, kemudian menjadikan sembah selain Allah, kemudian keluar dari agama Islam. Yang biasa kunjung ke Indonesia, banyak orang Indonesia belajar Umar Bahafid ini. Nah, sehingga beliau mendapatkan rintangan sangat besar. Maka ada wacana untuk demo membubarkan markis beliau. Jadi selama 2 hari kita di sana, beliau sibuk mengurusi telepon dari sana sini, dari Qabilah yang membela para masyayikh yang bela. Ada juga mereka membuat tanda tangan lebih dari 100 tanda tangan tentang tidak setujunya terhadap tahdiran Syaikhul Hamid Al-Hajuri kepada tokoh ulama besar Yaman katanya. Padahal dari zaman Syekh Mubil itu Syekh Mubil sudah mengafirkan Umar Bahafid. Apa bentuknya? Waktu itu ada puisi yang dibacakan oleh rekan kita namanya Syauki di hadapan Syekh Mubil. Di antara puisinya bahwa Umar Bahafid ini yang mengatur semesta alam. Umar Bahafid ini yang menyelamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Umar Bahafid ini juga yang mengangkat Isa ke langit. Kasus yang mengatakan kafir.
Ada juga ucapan dari Syekh Saleh Fauzan tentang Umar bin Hafid yang juga mengkafirkan, dan juga Ali Jufri, ini tokoh sufi juga. Tapi kenapa yang ditujukan hanya Syekh Abdul Hamid Hajuri? Maka beliau memerintahkan untuk menghapus rekaman itu, agar rekaman tapi dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang anti dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di Yaman. Abdul Hamid ini sudah kafir. Kenapa? Karena mencabut fatwanya. Tapi beliau tidak mencabut, hanya suruh menghapus rekamannya. Tapi beliau tidak mencabut fatwanya. Dimanfaatkan oleh orang-orang yang pro Syiah di Yaman, karena sebagian masyayikh di Yaman itu malah gabung dengan orang Syiah. Bahkan ada yang jadi tentara-tentaranya orang-orang Syiah, memerangi kaum muslimin. Jadi sungguh bagaimana Allah memutarbalikkan hati. Kita dulu belajar di Demak, kita dulu rekomendasi oleh Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, ternyata gabung sama tentara Syiah memerangi kaum muslimin. Ini muskilah. Kemudian kita tiba di sana. Waktu sebelum zuhur kita disuruh ceramah di Masjid Ar-Rahman. Saya ceramah di sana. Masjid orang awam, banyak para nelayan itu. Dan pada asar saya disuruh ceramah di Masjid Sahil, juga masjidnya orang awam. Pada maghrib saya disuruh ceramah di Markiz Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri, berkenaan dengan keras dan kerasnya hati, bagaimana cara mengobatinya. Kemudian kita juga azan di sana, dan Abu Arqam salat subuh jadi imam di sana. Dan kita bisa bertemu dengan santri-santri Indonesia yang sebagian juga tidak mau ketemu. Bahkan ketika selesai kita ngasih nasihat kepada santri Indonesia, sebagian tidak mau jabat tangan. Ini berapa gelintir itu tidak mau jabat tangan. Mungkin sudah terkena fitnah. Nah, ini muskilah. Nah, jadi repotnya kalau para masih aja menyambut dengan penuh kegembiraan, ini santrinya malah memboikot. Ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para masyayikh Yaman. Dan waktu itu selesai, di malam hari kita disuruh menginap di Al-Ahbashir, yang dulu bapaknya menjadi pengawal Syekh Yahya, Abu Bashir. Sangat akrab dengan kita, orangnya agak kurus. Saya bilang abuka misli nahif. La abi suwayah qalilan. Ayah saya lebih gemuk sedikit. Nah, apa ini yang menjadi sebab kematian dari Syekh Abi Bashir ini? Waktu itu ada di gunung, kesakitan terkena tembakan. Syekh Abu Bashir berusaha untuk menolong. Ternyata kena tembak dari bagian depan ini sampai belakang, tembus, dan beliau meninggal dunia. Jadi kita bermalam di Al-Ahbashir, putra daripada Abu Bashir, dan makan pagi. Sampai di Ghaithah, Syekh Abdul Hamid mengatakan, "Wahai antum, di mana kalian? Nah, kami ingin kalian salat subuh adzan, kalian pada tidak ada. Kita minta maaf karena disuruh singgah di tempatnya Bashir." Nah, beliau nyewa rumah di sana. Jadi Ghaithah ini tempatnya lebih rapi jamaah, lebih rapi, perumahan-perumahannya lebih tertata. Begitu datang ahli sunnah, maka pembangunan semakin berkembang. Selanjutnya kita persiapan untuk pulang lewat Oman. Kita sudah ganti sopir, yang sebenarnya satu orang itu harus membayar 20 real Oman. Berapa nilainya ini?
200 rial Saudi, jadi sekitar 400, sekitar 500 ribu satu orang. Alhamdulillah bisa ditawar sama Al Hilal. Ini 4 orang cukup membayar 50 rial Oman. Mata uangnya lebih tinggi daripada dolar Amerika. Sepanjang perjalanan kita banyak pemeriksaan. Ya, tentara-tentara, bahkan kita disuruh turun, diwawancarai, dimasukkan kantor khusus. Apa yang kamu ketahui tentang Oman? Saya bilang Oman negara Islam, kita ingin mengetahui negara Islam. Nah, dan lain sebagainya, pertanyaan yang alhamdulillah kita bisa keluar. Waktu itu orang Yaman juga yang disopirnya, tapi sudah tinggal di Oman. Dan kita singgah di rumah orang Yaman juga aslinya, dari Ma'rib, atas inisiatif Syekh Abdul Hamid. Karena dulu para masyayikh kalau mau pergi ke Oman disuruh tinggal di rumah beliau. Kita disuruh tinggal di rumahnya, kasih jamuan malam. Nah, di siang hari juga kasih jamuan itu, dan juga sama malam. Di malam itu juga kita diantarkan menuju bandara Oman, jadi gratis semua. Nanti kalau sampai ke Indonesia tolong telepon. Alhamdulillah sudah sampai Indonesia, Barakom sudah memberitahu tentang Mubarak Al-Ma'ribi ini. Dan sampainya di Oman kita nunggu lama karena terbangnya jam 11 malam. Dan mulai di sana Masya Allah banyak orang Arab pada melepas jilbabnya. Apalagi sampai Jakarta ini banyak sekali yang laki-laki yang dulunya pakai jubah dan pakai celana pendek gitu. Ini mungkin dianggap tradisi aja pakaian itu. Jadi sampai di Soekarno-Hatta pada pakai celana pendek, di sebagian masih pakai jubahnya. Ini perjalanan sekilas berkenaan dengan jalan kita menuju Yaman. Dan sering kita sebutkan Indonesia, bagaimana kondisi Indonesia sangat subur, makmur, tidak ada kecuali 3. Yang pertama adalah Al-Qad. Saya ada sini. Jangan rame, ada sini. Ada 3 hal yang tidak ada di Indonesia. Pertama adalah Qad. Biasa untuk nginangnya orang Yaman. Ibadah zuhur mereka pada kembung pipinya itu. Kalau Ramadan selesai buka langsung makan Qad. Kata Syekh Mobil, ini yang menghancurkan ekonomi Yaman. Di Oman tidak boleh, di Saudi tidak boleh nanamin. Yang kedua adalah asai saban. Jadi tanaman yang akan merusak tanaman-tanaman lain. Kalau ada asai saban, tanaman lain kalah semua. Karena banyak memakan air. Ya, airnya tersedot oleh asai saban. Kemudian ada lagi sumur. Sumur ini pohon yang penuh dengan duri. Bagaimana dulu para sahabat diboikot, nggak ada makanan, yang dimakan hanya warak as-sumur. Warak as-sumur daunnya kecil-kecil. Hatta inna ahdana la tata'ama tata'usah. Sampai di antara kita ini berak seperti kambing karena makannya hanya daun. Perjalanannya begitu jauh, Yaman, Saudi, bahkan kita sempat di padang Sahara, sudah masuk waktu subuh, nggak ada perumahan. Yang kita kencing, di padang Sahara, tayamum, sholat di sana di padang pasir. 5 jam perjalanan ini nggak ada rumah, jadi kosong. Dan banyak orang Yaman cerita, dulu mereka ada yang melaksanakan ibadah haji, jalan kaki menuju Saudi, banyak yang mati kehausan, kelaparan. Ada teman kita yang menuju Saudi, ternyata di padang Sahara ketemu beruang dan dicakar-cakar sampai mati. Jadi banyak orang yang tidak sanggup untuk melakukan perjalanan menuju Baitullah. Lalu bagaimana para sahabat?
yang dulu mereka berjuang menegakkan Islam. Dikirimkan beberapa sahabat, di antaranya Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman, Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Abi Thalib ke Yaman, Fairuz Dailami ke Yaman, ke negerinya orang Yahud, orang Nasara. Yaman waktu itu dihuni orang Yahud, orang Nasara. Lalu bagaimana dengan kita jamaah? Dakwah ke negeri Yahud, Nasara aja boleh, apalagi negeri kita rata-rata orang-orang Islam. Masa tidak boleh dakwah ke tempat orang-orang awam dan sebagainya? Ada pertanyaan ditujukan kepada Syekh Mubil. Ya Syekh, kharajtu ma'a jamaah tabligh. Saya khuruj bersama jamaah tabligh. Fayatuna bi ahadits dhaifah. Mereka itu biasa menyebutkan hadis-hadis yang lemah. Faqultu lahum hadhihi ahadits dhaifah. Aku katakan kepada mereka, ini hadisnya lemah. Fataraduni, mereka mengusir saya. Apa kata Syekh Mubil? Hal mutawaqqa minhum. Ini yang terjadi dari mereka. Wa ana ansah talibal ilm, saya nasihatkan penuntut ilmu, alla takhruj mahum, jangan khuruj bersama mereka. Wa in talabuka, kalau mereka minta kepada kamu, ya antu hadir fi masjidihim, untuk menghadiri masjid mereka, ngisi muhadarah di masjid mereka. Nah, fahdur, maka hadirlah. Waqul kalimatal haqi wala tubali, engkau sampaikan ucapan yang benar, jangan kau pedulikan. Amma takhruj mahum, adapun engkau keluar khuruj bersama mereka, saya bisunat, mereka akan menahan kamu. Wala tastati ada takallama illa bima yurdihim, dan engkau tidak bisa ngomong kecuali sesuai dengan keridhaan mereka. Ini nasihat daripada Syekh Mubil. Jadi keluar dakwah sampai ke masjidnya jamaah tabligh pun boleh. Ini fatwa dari Syekh Mubil bin Hadi Wadi. Dan kita lihat juga di Yaman nih, para masyayikh itu rata-rata punya bis sama. Saya itu mungkin ada 3 bis. Syekh Abdul Hamid, Syekh Rosyad. Nah, Syekh Rosyad itu banyak mobil, banyak sepeda motor. Nah, sepeda motornya yang gede-gede itu jamaah rata-rata. Di hari Jumat dikirimkan ratusan dai, ratusan penceramah ke masjid-masjid orang awam, bahkan masjid-masjid orang-orang Syiah dan sebagainya. Dulu di Damas seperti itu. Ternyata sampai Indonesia pokoknya nggak boleh ngisi kecuali ahli sunnah. Nah, kalau ngasih di khusus ahli sunnah, antum di Surabaya mau ngisi di mana? Di Jakarta mau ngisi di mana? Dan lain sebagainya. Baik. Demikian ini sejarah perjalanan. Jadi saja perjalanan singkat kita keliling dakwah di Yaman, ziarah sebenarnya. Tapi terpaksa saya harus ngisi ceramah. Ustaz Adi bilang minimal antum siapkan 6 materi. Ternyata saya harus menyiapkan sekian banyak materi. Dan saya sudah senang kalau Ustaz Adib ikut. Beliau ternyata tidak bisa ikut. Sehingga terpaksa kita pun harus mengisi ceramah hampir semua tempat. Ini belum masuk zuhur. Ya, jamaah diminta tetap di tempat ini. Insya Allah nasi dibagikan. Kalau bagian nasi, kalau tidak bagian bersabar. Insya Allah bagian semua, jangan khawatir, bagian semua tetap di tempat. Para panitia tolong dibagi nasinya. Ini zuhurnya masih berapa menit ya? Setengah jam insya Allah. Ini sampai sini ya. Tapi mungkin bisa dibagi nasinya. Dan kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Insya Allah baca zuhur tidak ada nanti. Ada yang bertanya silahkan bertanya. Jamaah yang bertanya silahkan. Di nasinya banyak jamaah, jangan pulang dulu. Nanti kalau pulang nanti santrinya makannya 2-3 ya. Ketemu dengan Haris Benggulu, gimana kabarnya? Haris Benggulu menjadi pengurus di HAMI.
Nah, beliau lumayan gemuk, adiknya lebih gemuk lagi. Kalau Alah Zufa ini agak kurus. Beliau sibuk belajar. Kalau yang lain biasa-biasa. Nah, yang biasa-biasa. Santri jangan keluar dulu, sudah duduk tempat. Bagikan nasi, duduk tempat. Duduk. Duduk di tempat semuanya. Jadi pengennya mereka menghilangkan markis, ternyata puluhan markis malah muncul di Yaman. Jadi Damat hilang. Nah, mati satu tumbuh 1000 katanya, kata Ustaz Abu Nafi ini. Jadi malah banyak sekali markis-markis yang ada di Yaman. Yuridun yafunullah bi afwahim wallahu mutimmu nurihi walau kal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tapi Allah hendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu enggan. Bagaimana keadaan Yaman saat ini? Apakah masih ada perang? Ya, masih ada perang sedikit di Yaman Utara. Kalau Yaman Selatan itu kondisinya kondusif. Dulu ketika ada perang di Yaman Utara, orang-orang Yaman Selatan tidak peduli. Oh, itu kan perang di sana, tidak akan ke sini. Ternyata masuk ke Aden. Dan ahlu sunnah yang paling banyak membantu untuk memerangi orang-orang Syiah. Kemarin kita keliling itu banyak gedung-gedung pada hancur jamaah di Aden. Gedung-gedung pada hancur, pada roboh. Dan dengan peperangan yang ada di Aden itu menjadikan Yaman menerima dakwah ahli sunnah. Jadi mereka sangat antusias kepada dakwah ahli sunnah wal jamaah. Adapun sebagian para mahasiswa Yaman Utara tadi tidak bisa berkembang pesat karena ditekan sama orang-orang Syiah. Jadi kalau ingin belajar nanti di Yaman Selatan, dan kondisinya memang agak panas. Kalau mau tinggal di tepi laut tadi di Syekh Bilal atau Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri atau Syekh Abi Amr Al-Hajuri, dekat laut. Biasa sering dikasih ikan nanti santri-santrinya. Tapi demikian, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.